Maka ketika kita sombong dengan ilmu kita, level 1. Level 1. Alhamdulillah, sudah masuk ke dalam ilmu, tapi masih level 1. Saya sampaikan, mungkin terdengar di radio karena di live kan di radio, tapi kita ulang, mungkin ada yang belum mendengarnya. Ada laporan ke kita masuk, ada saudara kita yang parkir di depan rumah seseorang warga, mungkin hadir pengajian di masjid. Dia sampaikan oleh ustadz yang diketahui bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas pemahaman salafus salih. Ketika tetangga sekitar masjid itu bertanya, "Pak, ini kajian apa, Pak?" Apa jawabannya? "Ini kajian orang-orang pintar." Sombong. Sombong. Pahami itu dengan baik, bahwa syariat bukan karya Nabi Muhammad. Agama Allah bukan apa maunya Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad tidak punya hak untuk mengutak-atik syariat, maka kita lebih tidak punya hak lagi untuk itu. Yang kedua, pahami, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menerangkan ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Apa yang Anda maksud? Apa yang saya maksud dengan ilmu syariat? Ilmu tentang halal dan haram. Ilmu tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Inilah ilmu syariat yang saya maksud. Mana ilmu dunia yang saya maksud? Ilmu dunia adalah ilmu membaca dan menulis, ilmu sains dan teknologi, ilmu fisika dan kimia, ilmu kedokteran, ilmu apa lagi? Sebutkan ilmu-ilmu dunia murni. Ini ilmu dunia yang saya maksud. Rasulullah diutus untuk ilmu syariat. Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Rasul untuk menangani ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Oleh karena itu, 4 kali 4 sama dengan 16 tidak ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tidak ada di dalam sunnah. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah Nabi mengajarkan perdagangan? Itu kan ilmu dunia." Jangan salah. Yang diajarkan Nabi dari perdagangan adalah mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Bukan bagaimana strategi berdagang, tokonya diletakkan di mana, bagaimana cara memajang barang dagangan, bagaimana cara menarik konsumen, bagaimana iklan. Rasul tidak ajarkan itu. Ilmu dunia murni Rasul tidak ajarkan. Bukan tugas Rasul. Bagaimana memanage karyawan, bukan itu. Bukan itu. Yang diajarkan Rasul adalah mana jenis perdagangan yang maksiat, mana jenis perdagangan yang diridhoi oleh Allah. Ini ilmu syariat. Bisa difahami? Bisa. Kalau kita sudah paham bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menerangkan masalah syariat, ilmu-ilmu syariat, bukan ilmu-ilmu dunia, maka fahamlah kita, bid'ah hanya ada dalam ilmu syariat. Bid'ah yang dikatakan Rasul, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu.
Soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada saya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih. Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya. Tapi soal syariat, soal agama, soal ketaatan, soal halal haram, soal ibadah, semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, jangan fahami dunia. Nabi tidak diutus untuk urusan dunia. Nabi diutus untuk urusan syariat. Maka bid'ah hanya ada di dalam syariat. Bid'ah hanya ada dalam dunia, dalam kata, makna kata. Bid'ah artinya baru. Ya ada bid'ah dalam ilmu dunia, baru sebelumnya nggak ada, ada. Tapi hanya kata saja, hal yang baru. Bukan bid'ah yang kata Nabi di dalam syariat, kullu bid'atin dhalalah, bukan itu. Maka bid'ah, ma'asyiral muslimin dan muslimat, dalam syariat. Dalam dunia bid'ah itu hanya sekedar bahasa. Pesawat bid'ah, baru, betul itu. Tapi tidak masuk dalam konsep kullu bid'atin dhalalah. Mobil bid'ah, betul itu. Dulu nggak ada mobil. Sepeda motor Suzuki, Yamaha, Honda, bid'ah, iya bid'ah itu. Bid'ah secara apa? Bahasa, hal yang baru. Dulu nggak ada. Dulu orang kemana-mana pakai unta, pakai keledai, pakai bagal. Dengarkan firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 6. Ayat 8. An-Nahl ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah telah ciptakan kuda, bagal, hamir, keledai untuk kalian tunggangi sekaligus perhiasan. Dan Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian belum tahu. Maka kuda di zaman Rasul mirip dengan kuda Mitsubishi zaman kita. Apa tugas utamanya? Transportasi. Apa tugas keduanya? Hiasan diri. Apa maksud hiasan diri? Naik kuda yang kurus, tidak terawat, tidak sama dengan naik kuda yang sehat dan gagah, gemuk, berlari kencang. Beda. Makanya naik Corolla Daihatsu 83 beda dong sama naik Suzuki APV. Beda. Tugasnya sama sebenarnya, transportasi. Tapi dalam perhiasannya berbeda. Naik Kijang dengan naik Serena beda. Walaupun sama-sama alat transportasi. Litarkabuha, untuk kalian tunggangi dia, wazina, dan sebagai perhiasan. Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi kalau kita tanya, Toyota itu ciptaan Jepang, betul atau tidak? Enggak, ciptaan Allah. Siapa yang menemukan, yang memberikan izin kepada orang Jepang untuk menemukan itu? Allah. Bahan-bahannya siapa yang buat? Allah. Coba cari bahan yang bukan ciptaan Allah dalam Toyota itu. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Besi, aluminium, karet, bahan bakar, apalagi saya nggak tahu.
Yang pasti nggak ada yang ciptaan manusia 100% nggak ada. Semua ciptaan Allah, manusianya mengolahnya. Besi, olah aluminium, olah ini, jadi mesin Toyota. Karet diolah begini, jadi ban. Dirangkai, jadilah dia mesin yang bergerak. Demikian juga dengan pesawat dan yang lainnya. Allah akan menciptakan sesuatu tunggangan yang kalian tidak tahu. Kepada manusia-manusia, kepada kaum muslimin di zaman Rasul. Inilah jawaban. Kembali kita kepada apa yang kita katakan, Nabi Muhammad SAW diutus untuk urusan agama, untuk urusan syariat. Maka jangan pernah membantah bid'ah. Hadis tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, jangan pernah bantah dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Gak benar itu kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena kalau kullu bid'atin dhalalah kita berarti kita nggak bisa pergi haji naik pesawat. Salah paham. Berarti kita harus naik haji pakai unta saja. Karena kalau sudah naik pesawat bid'ah. Seluruh bid'ah sesat. Salah paham. Kalau salah paham itu bahasa halusnya, Pak. Bahasa kasarnya bodoh. Bahasa kasarnya apa? Bodoh. Kalau harus seperti zaman Rasul, nggak boleh ceramah pakai mikrofon. Kenapa nggak boleh pakai mikrofon? Bid'ah mikrofon. Baru. Salah paham. Bahasa lembutnya salah paham.